Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala ala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'ul ulumi wal hikam, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja kepada Allah yang Maha Kuasa, puji kepada Allah yang Maha Suci, syukur kepada Allah yang Maha Ghafur atas segala nikmatnya yang tiada terukur dan telah memberi kita nikmat umur. Tapi awas, jangan kau hambur-hambur, karena takut kita tergolong kepada orang yang kufur nikmat. Lebih baik yuk kita bersyukur dengan bersolawat kepada Nabi yang maha luhur, juga kepada para sahabat-sahabatnya yang jujur, sehingga menjadikan kita umat yang masyhur dan makmur dari barat sampai ke timur. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, di awal masa perkenalan siswa baru MTS Negeri 16 Jakarta ini, Ibu harap kalian semua sehat dan penuh dengan semangat baru. Semoga walaupun hanya dengan perkenalan melalui virtual, kalian bisa mengambil ilmu-ilmu dan hikmah yang bisa diambil pada kesempatan kali ini yang akan Ibu sampaikan. Anak-anakku sekalian, apabila kita lihat perkembangan teknologi yang semakin canggih, iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, tanpa didasari dengan imtak, iman dan ketakwaan, maka pengaruhnya sangat besar, terutama untuk masyarakat Indonesia, terutama di kalangan generasi mudanya. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, kita dihimbau oleh pemerintah untuk stay at home. Jadilah kita menjadi generasi kaum rebahan sambil gadgetan, berselancar di dunia maya melalui Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, dan lain sebagainya. Intensitas penggunaan internet dan video game meningkat di kalangan anak-anak dan remaja, itu turut menjadi andil, dan Ibu rasa kalian sudah alami sekarang. Betul apa betul? Sekarang ini kita bisa melihat banyak remaja yang suka bergaya, berperilaku, meniru artis asing. Contohnya Korean style yang sedang mewabah di kalangan remaja. Sindrom TikTok, anak-anak kecil yang pandai menyanyi, menari, ya, seperti itu, dan lain sebagainya. Ironisnya, itu diikuti oleh kalangan remaja muslim. Memang kegiatan meniru sang idola merupakan sebagian pembentukan pribadi remaja dalam tahap pencarian jati diri. Dalam ilmu psikologi, selama kegiatan meniru bernilai positif, silahkan. Namun yang sangat disayangkan adalah banyak kegiatan meniru itu justru bernilai negatif dan berpotensi merusak mental kepribadian remaja. Islam mengajarkan umatnya mencari ilmu sampai ke negeri Cina, belajar hingga akhir hayat,
dan mengembangkan potensi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan di dunia selama tidak menyalahi syariat agama. Semestinya remaja muslim bukan hanya menjadi penonton, peniru atau pengekor, tetapi remaja muslim harus menjadi pembaharu, pemikir, dan pionir bagi kemajuan masyarakat dunia. Seperti yang dulu pernah dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan Islam seperti Ibnu Sina, Ibnu Rushdi, Al-Biruni, Al-Khawarizmi, dan Ismail Al-Jazari, dan banyak lagi yang lainnya. Mereka pembaharu dalam ilmu matematika, sains, dan teknologi. Timbul pertanyaan, bagaimana mau membangun generasi Islam di zaman modern ini? Caranya adalah dengan membekali 3 fondasi utama. Apa itu 3 fondasi utama? Yakni akidah, ilmu, dan akhlak. Akidah adalah keyakinan, keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ilmu dari tidak tahu menjadi tahu, dari kegelapan menjadi terang benderang. Tetapi puncaknya ilmu pengetahuan adalah dengan akhlak. Kita bisa ambil contoh, orang Jepang itu tidak ambil pusing jika anaknya tidak terlalu pandai bahasa Inggris, matematika, atau sains. Bisa mereka kursuskan 6 bulan, setahun, insya Allah bisa. Tapi mereka akan risau jika seandainya anaknya tidak bisa mengikuti budaya antri yang sangat terkenal. Orang Jepang itu terkenal dengan disiplin, budaya antri, tidak buang sampah sembarangan. Itu mereka sangat risau. Mereka akan gelisah ketika anaknya tidak beretika. Orang Jepang tidak mengenal akhlak, yang mereka tahu adalah etika. Karena akhlak itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibawa oleh Rasulullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma yantiku anil hawa. Beliau tidak berkata menurut otak, hati, ataupun nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, apapun dan siapapun kita, ketika kita sudah di madrasah ini, tidak ada yang namanya anak pejabat, anak konglomerat, anak menteri, bahkan anak presiden sekalipun, kalau ada ya di madrasah ini, tidak ada yang harus kalian sombongkan. Ingat, jaga akhlak, akhlakul karimah. Pertama, akhlak terhadap teman. Bagaimana kalian bergaul, sama-sama belajar, bermain, bercanda dengan teman. Jaga dengan kata-kata yang sopan, jujur, ya, dengan akhlak yang baik. Dalam satu ayat dikatakan, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Yang kedua adalah akhlak terhadap guru dan karyawan di madrasah ini. Contohnya, ketika guru sedang menjelaskan materi atau sedang memberikan nasihat, hargai dengan memperhatikannya dengan seksama. Atau ketika berbicara, bicaralah dengan sopan dan lemah lembut. Ketika bertemu, segera menyapa atau
mencium tangan gurunya sebagai tanda takzim. Tapi karena sekarang sedang pandemi, mengikuti atau menjaga protokol kesehatan, maka salamnya cukup dengan salam corona saja, ya. Dan yang terakhir, terutama akhlak itu adalah terutama terhadap orang tua. Kenapa? Karena orang tua adalah kunci utama kesuksesan kita. Jika orang tua ikhlas, ridho terhadap kita, maka Allah pun akan ridho kepada kita. Dan jika Allah ridho, maka apapun, ya, Allah akan mudahkan, Allah akan kabulkan. Insya Allah. Ridallahu fi ridal walidain, wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Mengenai pendidikan akhlak ini, kita bisa mencari referensi pada akhlak dan kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad adalah sebaik-baik manusia di muka bumi ini. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Pada dirinya terdapat uswatun hasanah atau suri tauladan yang baik. Hal lain yang perlu ditekankan pada akhlak remaja Islami adalah penanaman sifat-sifat terpuji seperti jujur, sabar, adil, bijaksana, amanah, rendah hati, kasih sayang kepada sesama, suka menolong, peka terhadap lingkungan, dan bertoleransi atas perbedaan yang ada. Muslim yang baik adalah pribadi yang tidak suka kekerasan, permusuhan, dendam, kebencian, dan mengobarkan api konflik kepada orang lain, apalagi kepada sesama Muslim. Apalagi di negara Indonesia, kalian sebagai generasi muda harus siap kondisi masyarakatnya yang plural dan multikultural. Apa itu? Bangsa kita terdiri dari beragam suku, etnis, agama, bahasa, budaya, sehingga dengan adanya perbedaan bisa saja memunculkan konflik dan ketegangan antar masyarakat. Maka disinilah pentingnya moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Yakni saling toleransi, saling memahami perbedaan, rasa aman, nyaman dalam melaksanakan kegiatan agama masing-masing, tanpa mencederai atau merusak keyakinan masing-masing. Moderasi beragama hadir untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan beragama. Anak-anakku sekalian, jadi kembali lagi ke akhlak. Yang paling penting kita tanamkan sejak dini, sekali lagi, adalah yang pertama, akhlakul karimah. Berat. Akhlak jika tidak dibiasakan itu terasa berat. Contoh kecil. Makan dan minum dengan tangan kanan. Ketika kalian nanti belajar Quran hadis, kebetulan Bu Saudah mungkin dapatnya. Bu Saudah menyuruh menghafal hadis tentang adab makan dan minum. Idza akala ahadukum falyakul biyamini wa idza syariba ahadukum falyashrab biyamini. Ketika kalian, di antara kalian makan atau minum, maka dengan tangan kanan. Menghafal hadisnya berapi-api biar dapat nilai 100. Begitu selesai hafalan, istirahat, datang udah ke kantin, ke koperasi. Kebetulan yang jaganya Mbak Ulan. Sekedar info ya, promosi ini Mbak Ulan. Mbak Ulan, beli dong es jeli stroberinya 1 ya. Oke,
kata Mbak Ulan, gitu ya. Nah, begitu dipegang es jelinya, kemudian yang tangan kanannya dipakai untuk membayar, dia buka tutupnya, kemudian glek 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 glek, seger. Minum pakai apa? Pakai tangan kiri. Padahal baru aja tadi hafalin hadis, iza akala ahadukum falyakul biyamini wa iza syariba ahadukum falyashrob biyamini. Kalau makan dan minum harus pakai tangan kanan. Ya, berat ya ternyata kalau tidak dibiasakan, walaupun hadisnya baru dibaca. Maka pembiasaan akhlakul karimah harus dimulailah dari kecil, dari rumah, dari madrasah ini, ataupun mulai dari sekarang. Mulailah berkata sopan, jujur, tidak ada kata-kata kotor yang keluar dari mulut siswa-siswi MTSN 16 ini. Insya Allah. Maka dari itu kalian bismillah mulai belajar di madrasah ini. Bukan ilmu pengetahuan saja yang harus dipelajari, tetapi harus diiringi dengan akhlakul karimah. Nah, siapa yang patut kita teladani dalam hal ini? Tak lain dan tak bukan, yakni Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh tauladan kisah dari Nabi itu, pada suatu hari terdapat seorang pengemis Yahudi buta. Dia selalu menghina, mencaci maki Nabi Muhammad SAW, dan itu hampir terjadi setiap hari. Dia berteriak-teriak di pasar menghina Nabi Muhammad SAW. Tapi setiap hari juga selalu ada seseorang di sampingnya yang menyuapi makan dia dengan lemah lembut dan kasih sayang. Setiap hari itu terjadi. Dia selalu disuapi oleh seseorang yang pengemis itu pun tidak tahu. Setelah lama berselang waktu, pada suatu hari seseorang yang selalu menyuapi itu tidak datang dan digantikan oleh Abu Bakar. Seketika pengemis Yahudi itu merasa kaget. Siapa kau? Saya Abu Bakar. Siapa? Saya adalah sahabat yang selalu menyuapi kamu setiap hari dengan penuh lembut dan kasih sayang. Memang kemana? Saya adalah sahabat dari orang yang selalu menyuapi kamu, dan beliau telah wafat, dan saya ingin melanjutkan amalan setelah kepergiannya. Pengemis itu pun merasa kaget. Sebetulnya siapa yang selalu menyuapi saya setiap hari? Kata Abu Bakar, yang selalu menyuapi kamu adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seketika pengemis Yahudi buta itu pun terkaget. Kata-kata tidak ada yang keluar dari mulutnya. Bibirnya bergetar. Air mata tiba-tiba perlahan keluar dari matanya. Jadi selama ini yang selalu saya hina dan caci maki ternyata tidak marah dan selalu menyuapi saya. Gitu kata pengemis. Lalu dia tiba-tiba bersaksi di hadapan Abu Bakar As-Siddiq dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pengemis itu lebih memilih memeluk
agama Islam, karena ternyata beliau yang selama ini selalu menghina Nabi Muhammad, mencaci maki Nabi Muhammad, dibalas dengan kasih sayang. Maka dari itu selayaknya lah jika kita ada yang menyakiti atau menghina kita, maka selayaknya kita selalu mendoakan dan tetap berbuat baik kepada orang tersebut, karena kelak kebaikan akan mengalir. Jadi kembali ibu ingatkan, apalah arti ilmu yang tinggi jika tidak diiringi oleh akhlakul karimah. Demikianlah, semoga bisa mengambil hikmah dari sedikit apa yang ibu sampaikan. Kekhilafan datangnya dari saya sendiri, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.